Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan semoga anak-anak solehnya Ustazah di rumah selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Hal yang perlu disiapkan sebelum belajar yang pertama adalah siapkan bukunya terlebih dahulu, kemudian jangan lupa berdoa supaya apa yang dijelaskan Ustazah hari ini mudah untuk kalian pahami. Dan pastinya kalian harus tetap semangat ya. Semoga dengan kalian semangat, Allah Ta'ala senantiasa memberikan kalian kemudahan dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1C, subtema 2, Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, yaitu membuat kalimat. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa dapat menyampaikan kegiatan di pagi hari. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat berdasarkan pola kalimat yang benar. Hari ini, Ahmad akan belajar untuk persiapan materi di sekolah besok, yaitu membuat kalimat dari sebuah kata. Bisakah kalian membantu Ahmad? Bagaimana caranya? Nah, sebelum kalian belajar untuk membuat kalimat, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang memiliki arti tertentu. Kalimat paling tidak terdiri dari subjek dan predikat dan diakhiri dengan tanda baca. Jadi, untuk membuat kalimat ada syaratnya atau ada unsur kalimatnya. Yang pertama yaitu ada subjeknya, kemudian ada predikat, dan juga ada tanda baca. Tanda baca itu ada apa saja sih? Ada tanda baca titik, ada tanda seru, dan juga ada tanda tanya. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar membuat kalimat dengan tanda baca titik. Ya, kita belajar untuk membuat kalimat dengan tanda baca titik terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Apakah contoh di bawah ini bisa disebut sebagai kalimat? Ada Yusuf belajar. Titik. Yusuf ini termasuk subjek, belajar termasuk predikat. Apakah ini bisa disebut sebagai kalimat? Ya, benar. Ada subjek, ada predikat, dan juga diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, ayah, ibu. Ayah ini termasuk subjek, ibu juga termasuk subjek. Apakah ini bisa disebut sebagai kalimat? Tidak. Kemudian ada adik makan. Apakah ini juga bisa disebut sebagai kalimat? Adik makan. Adik termasuk subjek, makan termasuk predikat. Apakah bisa disebut sebagai kalimat? Tidak. Kenapa ya? Padahal kan ada subjek dan predikat. Nah, karena tidak ada tanda bacanya. Jadi, sesuai dengan pengertian yang tadi Ustazah sebutkan, untuk membuat kalimat, syaratnya yaitu ada subjek, ada predikat, dan juga diakhiri dengan tanda baca. Nah, kita hari ini belajarnya yaitu membuat kalimat yang diakhiri dengan tanda baca titik. Apa itu subjek dan predikat? Tadi Ustazah menyebutkan subjek dan predikat. Kira-kira apa ya subjek dan predikat itu?
Nah, subjek adalah pelaku atau yang melakukan kegiatan. Subjek pada umumnya berupa nama orang, hewan, atau tumbuhan. Contohnya, adit, kambing, daun, dan lain-lain. Ini bisa disebut sebagai subjek atau juga bisa menggunakan kata ayah, ibu, adik, dan lain-lain. Kemudian, jika predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja. Contohnya menulis ya, menulis ini termasuk kata kerja, berarti sedang melakukan kegiatan menulis. Kemudian berjalan, berguguran, dan lain-lain. Nah, sekarang contohnya, Ustazah akan memberi contoh membuat kalimat. Contoh kalimatnya ya, yang pertama ada Adit menulis. Adit menulis dan diakhiri dengan tanda titik. Adit ini termasuk subjek ya, pelaku di dalam cerita atau yang melakukan, kemudian kegiatannya yaitu menulis atau disebut sebagai predikat. Jadi Adi menulis dan diakhiri dengan tanda baca titik, ini bisa disebut sebagai kalimat. Kemudian yang kedua ada kambing berjalan dan diakhiri dengan tanda titik. Kambing termasuk subjek, yaitu yang melakukan kegiatan atau sebagai pelaku. Kemudian berjalan termasuk predikat karena kata kerja. Ya. Jadi kambing berjalan, kemudian tanda baca titik ini termasuk kalimat. Karena lengkap ya, ada subjek, ada predikat, dan juga diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian yang ketiga, daun berguguran. Apakah ini bisa disebut sebagai kalimat? Ya, daun di sini sebagai subjek, kemudian berguguran sebagai predikat, dan diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, selain subjek dan predikat, kalian juga bisa menambahkan objek ketika membuat kalimat. Nah, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan untuk membuat kalimat itu ada subjek, ada predikat, dan juga tanda baca titik. Nah, sekarang untuk membuat kalimat bisa ditambahkan lagi. Ada subjek, ada predikat, dan juga ada objek. Nah, objek itu apa ya? Jadi objek adalah sesuatu yang dikenai kegiatan. Jadi objek di sini fungsinya yaitu memperjelas dan melengkapi kata kerja atau memperjelas atau melengkapi predikatnya. Contohnya yaitu buku, coklat, baju, dan lain-lain. Nah, sekarang Ustazah beri contoh membuat kalimat yang lengkap ya, ada subjek, predikat, objek, dan diakhiri dengan tanda baca titik. Di sini ada Adit membaca buku. Adit di sini sebagai subjek atau pelaku. Kemudian membaca yaitu predikat atau kegiatan yang dilakukan. Buku di sini sebagai objek. Jadi untuk memperjelas predikatnya, memperjelas kegiatannya. Adit membaca apa? Nah, membaca buku. Jadi buku di sini atau objek itu sebagai untuk memperjelas predikatnya. Ya, sesuatu yang dikenai kegiatan. Kegiatan membaca apa? Nah, membaca buku. Kemudian yang kedua, kerbau makan rumput. Diakhiri dengan tanda baca titik. Kita jabarkan satu persatu ya. Kerbau termasuk subjek atau pelaku yang melakukan kegiatan. Kemudian makan termasuk predikat atau kata kerjanya. Rumput termasuk objek. Kerbau makan rumput.
dan diakhiri dengan tanda baca titik. Sekarang membuat kalimat dari kata. Di sini Ustazah mempunyai 3 kata. Yang pertama berlari, yang kedua melompat, dan yang ketiga adalah mencuci. Nah, sekarang Ustazah akan membuat 3 kalimat dari ketiga kata ini. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu berlari. Zulham berlari. Titik. Zulham ini termasuk subjek, berlari, predikat, dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian kata yang kedua, melompat. Bambang melompat. Bambang termasuk subjek, melompat termasuk predikat. Kemudian di sini kata yang selanjutnya yaitu mencuci. Ibu mencuci baju. Ibu di sini sebagai subjek atau pelakunya, mencuci predikat atau kata kerjanya, baju sebagai objek. Nah, di sini lengkap ya. Ada kalimat yang hanya subjek predikat saja dan ada juga subjek predikat dan ditambahkan dengan objek. Dan yang paling penting kalian jangan lupa ya, ketika di akhir harus diberi tanda baca titik. Nah, sekarang giliran kalian ya yang bertugas untuk membuat kalimat. Ayo menulis. Buatlah kalimat dari kata yang ada pada halaman 46. Ingat ya anak-anak, unsur membuat kalimat tadi apa saja? Ada subjek, ada predikat. Paling tidak ada 2 itu ya, dan diakhiri dengan tanda titik. Boleh juga ditambahkan objek. Jadi subjek, predikat, objek, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Sekian dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.